Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar. Terima kasih. Orang Lombok, orang Bima, Saya orang Palembang, Bang. Palembang. Ibu saya. Masya Allah, Iya. saya nggak salah kan? Silakan. Iya. Asli memang namanya Palembang. Robert, Bang. Iya, nama saya Fred Robert, ibu saya Kristen. Oh, Allahu Akbar. oke, oke, Bang. Ibu saya Kristen, sedari kecil saya sering dibawa ke gereja. Tapi saya mencari sendiri setelah saya buta. Di umur 33 tahun, sekarang umur saya 43 tahun. Saya mencari sendiri Islam. Jantung saya Allahu berdebar. Akbar. Iya. Saya kagum banget sama Bang Zuma ini. Setiap hari, setiap pagi saya dengar. Beberapa ayat-ayat Alkitab itu saya ketik pakai talkback Google itu. Saya catat, saya taruh di Facebook, saya simpan hanya saya untuk saya hafal. Besarin, Sat. Untuk saya hafalkan, karena banyak lingkungan keluarga saya dari ibu saya itu semuanya Kristen, dan saya akan mendakwahi mereka dengan ayat-ayat dari Bang Zuma ini. Dan saban hari saya dengar itu sangat jauh di luar akal saya semenjak saya belum mengenal Islam. Tapi begitu Allahu saya Akbar. mengenal Islam, Masya Allah. saya begitu cinta yang namanya Muhammad itu. Allahu Muhammad, Akbar. Allahumma salli cinta ala banget, sayyidina. melebihi nyawa saya sendiri. Ya, saya sering Allah. dihina, sholat tunggit, bacaan itu diulang kali, kayak Tuhan nggak ngerti aja. Terdengar di kuping saya lagi sholat, tapi saya tidak saya hiraukan. Terus saya sholat terus saya. Itu dalam pencarian jati diri saya. Di tengah-tengah orang Kristen saya sholat. Di dalam rumah mereka. Dan ada yang nganterin saya buta soalnya. Gak ada yang nganterin saya. Kadang-kadang ada sepupu saya namanya Alfred. Dia orang Ambon tapi dia sudah berhijrah juga. Dia itulah yang sering ngajak saya kajian pergi di beberapa masjid di Palembang. Tapi hati saya senang sekali mendapat banyak ilmu pengetahuan dari Bang Zuma ini. Adalah sebuah fenomena yang setiap hari saya komentar, lihatlah komentar-komentar saya. Ada banyak penghujat orang-orang itu, sayang sekali mereka tidak tahu yang namanya Islam ini. Damai banget hati, tenang. Dahulu kala saya orang yang di masa lalu saya adalah masa hitam yang kelam. Tapi setelah saya mengenal Islam, hilang semua. Bahkan mata buta ini tak saya hiraukan lagi. Yang Allahu penting Akbar. mata hati ini dapat. Ya Allah. Mata hati ini dapat. Itulah yang buat saya tetap kuat, semangat. Surat Yusuf ayat 87. Janganlah engkau berputus asa atas rahmat Tuhanmu atas segala perkara apapun. Karena berputus asalah cerminan perbuatan orang kafir. Ku pegang terus kata-kata itu. Terus la ilaha illallah, kapan aku mati, la ilaha illallah, kapan aku mati, la ilaha. Itu aja yang kutunggu. Iya. Masya Allah. Menjalani hari-hari ini lewat aja aku. Saban hari setiap pagi aku bangun, biasanya aku bangun jam setengah 2.30 malam, pasti aku cari Zulkifli M. Abbas. Zulkifli M. Ini saksi di bawah ini di matras ini istriku. Di TikTok aku komen, di mana sih cari channel Bang Zuma? Di mana sih cari channel Bang Zuma? Iya. Terima kasih Bang Zuma semuanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Semua ayat Bible. Iya, Bible semuanya di create apa? Kan dia pintar selalu ini. Iya, saya pakai talkback Jadi itu. ditaruh buat pegangan dia katanya. Makasih semuanya. Pada saat Makasih, suatu hari Bu. nanti saya akan harus intuisi dorongan hati saya harus ngomong ke mereka, ini yang kalian sembah itu. Nah, aku dapat dari Bang Zuma, mau aku transferkan ke mereka ayat-ayat dari cara-cara Paulus mematikan akal, cara-cara Paulus tipu-tipu, cara-cara ini bahwa yang mereka sembah itu bukan Yesus. Yesus itu adalah buatan orang Romawi. Yang asli itu Yehosua Hamasyah, itu yang asli. Itu yang asli. Masya Allah. Aku banyak dapat banget. Aku bersyukur banget ya terscroll gak sengaja channel Bang Zuma ini beneran. Sumpah demi Allah, robku ya. Kagum, aku lihat Dr. Zakir Naik kan aku harus bahasa Inggris. Memang ngerti bahasa Inggris tapi
chapter ini chapter itu kan agak cepet melesetnya. Tapi kalau Bang Zuma aku geser sekali 10 detik 30 detik dapat lagi ayat, aku catat lagi. Iya. Ditaruh di hanya saya di Facebook. Aku itu akan gunakan senjata kalau aja mereka dengar kan. Iya, orang-orang di bawah juga, audiens juga. Saya senang sekali bisa begitu scroll langsung naik dapat Bang Zuma yang ngobrol. Bahagia Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Bahagia banget. Iya. Dengan Bang Handi juga aku ini Bunda Rahma Kores, Bang Sadli. Alhamdulillah dia sebut aku, Mas. Seluruh api, Ustadz Sugi. Weh. Bang Handi bertubi-tubi serangan mereka tapi tas tangkis dengan kebenaran. Wih, terbuka. Keren kan ya? Bodoh banget orang itu gak tahu. Selamat. Kata orang Palembang tuh, "Woi, Buyan makan tai nian, kau udah tahu nian." Masya Allah, merinding Kak saya dengar bilang makan mute terus. Kalau boleh tahu Bang Robert, udah berapa lama Bang Robert kenal Komalnya Bang Juma? Baru-baru atau udah lama? Setahun setengah ini. Oh, sudah setahun setengah. Setahun setengah ini. Ikuti terus. Ini dari live YouTube atau dari TikTok ini aku ikuti. Tapi live YouTube udah ikutin aja lah nanti lah soal itu. Yang penting ini dulu informasi ini dulu yang penting ini. Catat dulu. Aku catat dulu banyak ayat-ayat itu. Oh, Allahu Akbar terbuka ini Wahyu 22:16 bintang timur segala macam Halil bin Zakar. Wai, kalian bodoh nian kau. Ala kau. Ala kebuyan tuh mantap Mas. Meleset nian. Dulu aku pernah dibawa ibu aku ke gereja terus saban hari sama kecil dulu aku ngomong buat apa belajar Al-Quran susah, bacanya aja susah. Aku bilang mending ini mudah, baca terus baca. Tapi aku tidak begitu baca terus, membaca yang baik-baiknya aja dikasih Pak pendeta kan, ikan colok pantat pendeta kata Bang Zuma. Colok pantat pendeta dah, jilat. Konyol. Makan terjemahan. Ketawa berjamaah ayo. Makan terjemahan. Kata orang Palembang, kelebu kapal tenggelam. Kelebu kapal tenggelam. Iya. Makan terjemahan. Terima enggeng bae kata orang. Ikut tapi tidak tahu di ini kemana. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi tidak pernah dibaptis aku. Tidak pernah dikasih bapak aku dibaptis. Jangan kau baptis anakku. Anakku itu dari bin aku katanya. Kata bapak aku. Jangan baptis. Kau serah kau bawa. Nanti dia bersak, dia putuskan sendiri katanya. Setelah itu cari sendiri. Setelah aku buta ini baru aku cari sendiri. Buta awalnya tuh aku minta kesembuhan sama Tuhan. Aku cari Tuhan terus sholat terus. Lama-lama jadi kebiasaan. Jadi tempat berpengharapan selalu. Wah, gak pikir lagi aku buta, bodoh amat lah buta ini mau sembuh mau enggak, aku bilang. Yang penting inilah Tuhanku. Mati sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saking imannya ku lengket di dalam terpatri di hati ini, malah mati. Itulah yang aku cari. Aku segera bertemu dengan Allah. Wah, ini dia Tuhan aku. Itu yang indah. Dapat ketemu Nabi Muhammad. Dulu aku Nabi Muhammad tidak begitu kenal Nabi Muhammad. Tapi setelah aku ini ceritanya apa namanya? Al-Quran ada sebab akibatnya ya, karena banyak orang nuduh pencabul lah, inilah zolim lah kecil. Inilah kalau tidak belajar jangan banyak omong, iya kan. Ngatakan Nabi Muhammad ngomong begini ringam nian aku kata orang tuh ringam nian. Jadi kalau kata Bang Zuma tuh pendesta. Pendesta. Masya Allah. Pendesta.
Iya, tante aku pendeta kalau tante aku. Ada dua tante aku pendeta, satunya guru ngajar di sekolah Betel. Yang laki-laki orang Cina. Nah, orang tiga ini yang apa? Wanti-wanti banget kalau aku dekat dengan sepupu-sepupu aku tuh diwanti-wanti banget. Karena aku sudah terlalu banyak tahu katanya. Mungkin pikir mereka kan bisa meracuni mereka, pikir mereka. Padahal aku ingin menyampaikan kebenaran dari Bang Zuma kan. Ini nah ayatnya. Kalau kamu nggak percaya, aku bukan penghujat. Nah ini nah ayat, nah aku taruh ini ayat ini. Sekian nomor sekian. Yang buta ini aku apa kalian gitu. Iya, balik begitu. Wih, tapi Masya Allah. Saya ingin ini saudaraku Robert, saya ingin berikan sebuah hadiah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersabda gini. Rasulullah mengatakan, Innallaha kala idza batalaitu abdi bihabibati fasabara awwadtu minhumal jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi di dalam riwayat Bukhari nomor 5653. Apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, yaitu kedua matanya, kemudian dia bersabar, niscaya aku menggantikan kedua matanya dengan surga. Innallaha la yuhibbul mi'at. Allah Maha Penyayang. Kalimat itulah yang kepegang. Kalimat itulah yang kepegang. Yang membuat aku kuat itu kalimat itulah yang kepegang. Hadis Bukhari 5653. Itulah yang kepegang. Yang kuat sampai sekarang ini. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Cari tahu. Kenapa? Siapa nama Tuhanmu? Aku bilang. Nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanku Yesus katanya. Nama Tuhanku Allah. Kenapa? Kenapa Tuhan Allah? Ha? Tahu nggak kau kenapa Tuhan tuh menamakan dirinya Allah? Hah? Coba kau buang satu-satu hurufnya. Ada 4 huruf, alif, lam, ha. Alif buang dulu, taruhkan. Tinggal dibaca apa? Lillah. Nah, 284 lillah apa artinya? Al-Baqarah. Dibaca lagi, satu lagi dibuang lagi. Jadi laha, lahu. Al-Baqarah 255 artinya. Sisakan lagi satu lagi, tinggal ha, hu. Huwallahul ladzi di surat Al-Ikhlas ayat 3. Al-Ikhlas Al-Ikhlas ayat 1. Qul Allahu. Allah itu diapit dengan huruf hu dua buah. Ya kan? Allahu Akbar. Setelah itu tinggal alif tadi kan masih tersisa. Nah, alif itu kalau dihilangkan jadi gaib jadinya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum wa ma yunfikun. Ya, yunfikun. Bil ghaibi wa yuqimuna ya gitu. Wa yuqimuna shalah. Tawa mimma razaqnahum yunfikun, ya kan. Nah, gaib itulah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Makan dirinya Allah. Wih, tahu itu aku, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, ini dia baru Tuhan. Lego hati aku, legonya hati aku, tidak takut lagi aku apapun. Asal kebenaran maju terus, pokoknya benar. Yeah. Nah, dia ngomong, jangan buat video itu Yohanes 17 ayat 3, nanti kau dikasuskan orang. Kasus apa? Ini Bible kamu ini Aku tidak penghujat. Aku bukan penghujat, ini 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Masya Allah. Mengenal satu-satunya Tuhan, Allah ini disebut. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16, Tuhan tidak pernah dijamah, tidak pernah dilihat, tidak pernah di tempat sendiri ini. Tidak pernah siapapun ini. Ya. Wajah Allah. Ya. Banyak aku dapat ayat-ayat dari Bang Zuma banyak dia pokoknya. Banyak. Tapi ada satu yang belum didapat. Apa itu? Ya haus tak bener, aku haus. Kalau tadi itu nama Allah, ya kan, nama Allah dihapus, huruf-hurufnya satu persatu tetap merujuk kepada esensi pencipta, kan gitu ya. Iya. Ada hal yang menarik ketika nama Yesus dihilangkan hurufnya satu-satu, arahnya kemana? Ke pemulungan. Satu kata misalnya nih tinggal 3 huruf saja, sus. Ada yang tahu artinya? Apa itu? Sus. Di bawah ada yang tahu artinya sus?
Pantat. Ya, nauzubillah min syaitanir rajim. Darah mah terus terang nah. Jadi ini tidak bisa kita jabarkan kalau kita monolog kecuali kalau ada konten. Nanti kita kena. Iya. Aku senang banget, berterima kasih banget Bang Zuma ya. Allah, Masya Allah. Unirifa juga. Allah perempuan Akbar. satu itu, wah bukan merepet aja tapi apa namanya serangan atas. Wow, dahsyatnya. Unirifa. Dahsyatnya. Dahsyat ya. Aku nonton Bang Zuma, Bang Handi. Abang Ya. Robert, mohon maaf boleh bertanya. Ya. Itu gara-gara ini apa ya, mata itu kena apa, kecelakaan atau sakit? Dua diagnosa dokter, ada dua penyebab. Ya, dua penyebab. Karena saya ini dulu pecandu alkohol. Ya, pecandu alkohol. Yang kedua, saya kerja memang di tempat pembangkit listrik tenaga gas yang memang menghambur-hamburkan gas, dan di dalam itu ada kandungan gas metanol, dan itu menghantam serabut syaraf penerjemah gambar, warna dan bentuk. Matanya nggak rusak, pupil kornea, bola mata nggak rusak, tapi penerjemah gambar, warna dan bentuk itu serabut syarafnya yang mati. Dia nggak mau menyampaikan informasi lagi. Nah, itu didapat dari kata dokter, dari lifestylemu dan dari tempat pekerjaanmu. Ada dua kemungkinan katanya. Gas racun metanol itu. Karena yang terdapat di alkohol itu adalah etanol, bukan metanol. Kalau metanol berarti itu diracun orang. Nah, kalau terdapat di dalam minuman alkohol, berarti diracun orang. Adanya itu di tempat kau kerja itu, di gas methane namanya, metanol. Nah, itu adanya di situ. Memang kalau pada saat turbin PLN minta pengairan gas, dia gagal ngalir, freezing, dan itu harus dibuang, dihambur-hamburkan ke udara. Nah, itu mungkin saya kan memang pakai masker, mungkin sehari demi sehari, hari demi hari terpapar. Lama-lama numpuk dia, baru ngantem. Kurang lebih begitu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau. Ya, kenalan dulu sama Unirifa. Ya, Bang Robert. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Sampai hari saya lihat perempuan ini hebat banget, dahsyat berdakwah. Wah, ketemu di sini namanya. Masya Allah. Ya. Salam kenal Bang Robert. Salam hormat ya. Oh, biasa aja saya mah. Saya security-nya Bang Zuma. Saya ngejagain sendalnya Bang Zuma. Dahsyat beneran. Bang Robert nih asli orang mana? Ayah saya orang Palembang, ibu saya orang Ambon. Famnya Hetaria dengan Sahu Silawani. Ada cerita apa nih Bang Zuma? Ya, beliau sangat bersyukur adanya dunia apologet. Karena beliau ini hidup di dua alam. Ibunya beliau masih non-muslim. Oh, subhanallah. Kalau bapak gimana, sahabat Bapak Robert? Islam. Bapak Islam. Alhamdulillah. Kakek Islam. Dari kecil saya tuh umur 2 tahun tuh sudah dilatih kakek saya untuk ikut sholat maghrib baca Al-Fatihah. Nah, itulah yang lengket di otak saya. Gak mau hilang itu surat itu. Meskipun saya diajak ke gereja, saya masih terus hafal surat itu. Sama surat Al-Ikhlas. Nah, yang Al-Falaq dengan An-Nasnya saya belum hafal. Nah, baru-baru ini aja saya hafal pas setelah saya umur 32 31. Nah, baru saya mencari sendiri. Itu belum matang benar. Nah, setelah saya buta ini baru cari sendiri, ngapal sendiri. Ini sendiri, cari sendiri, buka pakai talkback. Itu kan setiap handphone Android ada tuh. Geser, scroll, ngecek si tante Google itu, bacain ayat demi ayat. Jadi saya baca Al-Quran satu persatu. Ya. Pokoknya dahsyat. Masya Allah. Dahsyat banget kayaknya. Ini yang punya saya ngikutin Bang Zul. Saban pagi saya ikutin beneran. Saban pagi saya beneran. Banyak tadi ada yang Bang Fikri tadi kan, ada yang Bang Fikri orang ini guide di Bali. Iya, betul. Itu dia kan. Ya tadi saya simak tadi, ya kan? Ada si Olan pemakan manusia. Perempuan
Iman itu. Ngapain keluar duit banyak-banyak bayar orang bodoh? Allahu Akbar, Masya Allah. Ngapain? Sebenarnya ada hikmahnya sih Bang. Kalau kita lihat, saya sendiri melihat ini kan dengan mualafnya yoga ini sebenarnya hikmahnya banyak. Pertama, kalau kita betul-betul jernih menilai ini ya, izin Bang ya, Bang Zuma ya. Jadi Ya, silakan. dengan hadirnya yoga di tengah-tengah kita tanpa sengaja dan tanpa sadar, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan kebenaran Islam gitu. Ketidakbenaran mereka juga dipertontonkan. Yoga dengan kemualafannya sekarang itu sikapnya banyak sekali berubah. Mulai dari pertama masuk yang kata-katanya itu kasar, keras, tantrum. Jauh sekali saat ini dia punya rasa, punya empati, dan banyak punya rasa malu gitu. Bahkan dia kalau buka komal atau apa tuh dia lebih anaknya emang, karena mereka tuh tinggal di kampung. Kenapa saya tahu? Karena saya komunikasi dengan yoga, dan karena memang beliau mualaf itu pertamanya berkenalan dengan saya, jadi beliau lebih percaya itu sama saya sama Fandi. Jadi ketika saya tahu backgroundnya dan background keluarga orang mereka ini, saya tahu mereka ini yang dari kampung ya, Sumatera Utara, si Samosir sana. Mereka tuh di wilayah mereka itu tidak ada Islam, masih lekat dengan klinik kayak perdukunan gitu, betul-betul masih sangat-sangat ini sekali lah gitu. Kalau intelektual di situ tuh nggak rendah, karena mereka banyak juga yang sudah sekolah atau apa ya, bahkan yoga sendiri sarjana. Tapi tradisi berpikirnya itu yang berbeda. Nah, ketika Olan dan yoga diperlihatkan di hadapan kita gitu kan, sebenarnya Allah sedang memperlihatkan ke kita representasi Islam dan Kristen. Ketika yoga menjadi mualaf, kelakuan dan sikapnya tuh jauh luar biasa. Dimana dia kemarin live itu saya sendiri lihat dia sambil nyuci piring. Terus dia ngomong kenapa dia nyuci piring, mama saya mau ini dulu ya, mama saya mau ke toilet. Ini anak baru jadi Islam saja, dia sendiri bilang bahwa banyak sikapnya berubah. Bahkan nih ya, hal-hal kecil receh kayak nih katanya, dulu aku makan B2 badanku tuh bau kali loh nih katanya. Aku udah berapa ini, 1 bulan aku nggak makan B2, itu betul-betul kurasakan badanku tuh nggak bau kayak kemarin katanya. Satu, dan dia merasa jijik dengan B2, dan ada perbedaan antara hewan dengan manusia lah menurut dia. Belum lagi dia dengan orang tuanya. Ini cerita ya, mungkin ini jelek buat Olan, tapi ini fakta untuk memperlihatkan betapa Islam itu memperbaiki akhlak orang, sementara agama sebelumnya justru memperlihatkan keburukan akhlak seseorang. Olan naik mempermalukan yoga, yoga naik membuat bangga keluarga, harusnya begitu kan? Yoga naik di komal, semua lisannya itu, ukapan lisannya itu penuh hikmah. Tapi giliran Olan naik itu mempermalukan keluarga dan yoga sebenarnya. Tengok omongannya kasar, cacian, hujatan, makian, kebencian. Dan dia beragama Kristen. Dan di antara keluarganya yang paling rajin ke gereja itu Olan. Tapi si yoga naik, coba tawaduknya anak itu. Bicaranya pun berusaha dia menata bicaranya, bahkan dia nggak sengaja ngejek Ustadz Alif atau ngejek Bang Ali dan dia tahu itu Ustadz, dia langsung turun, langsung chat, aduh ini malu banget aku itu Ustadz. Ada apresiasi dari dia sendiri yang bukan siapa-siapa menurut dia ke orang yang dianggap dia ulama. Ini loh Allah, ini nggak settingan, dan wallahi demi Allah tuh saya menjadi saksi loh, menjadi saksi dari awal kemunculan si yoga ini dengan kelucuan dia gitu. Dia tuh berantem sama saya pertama masuk. Dan sampai sekarang tuh menjadi kayak ini sendiri bagi saya gitu, hikmah sendiri Bang Zuma. Ini benar luar biasa. Olan itu Bang Zuma, waktu dia masuk ke komal itu dia menampakkan kebencian. Dia berusaha untuk mempertontonkan kebaikan, tapi tidak bertahan lama gitu. Makanya kemarin yoga ini pesan sama saya Bang Zuma, Uni, bagaimanapun juga Olan itu kakak kandung saya. Buruk pun kelakuannya, dia kakak saya tidak mungkin buang. Saya tetap sayang sama dia. Makanya dia minta tolong, kalau seandainya dia hanya naik untuk menghujat, memperlihatkan kebotolannya, memperlihatkan kejahilannya, mohon jangan dinaikkan. Jadi inilah representasi Islam dan Kristen kita dipertontonkan oleh Allah. Mungkin begitu Bang Robert. Lanjut. Ya. Makasih Bang Rifah. Speechless saya beneran. Ya bisa naik koma langsung ngobrol sama Bang Zuma dan Rifah, Bunda Rahma.
Kores Bang Sadli, ada Bang Handi juga, Ustadz Sugi yang setiap hari saya lihat biasa jadi YouTube ya. Iya. Saya terkesan banget beneran dengan cara Bang Zuma nyampaikan dengan ilmunya ya. Terkesan banget saya beneran. Ya. Terkesan banget. Satu lagi Unirifan, satu lagi ada Donditan nih. Ya. 3 orang itu saya ekorin terus ilmunya, ininya. Banyak banget inputan yang bisa saya dapat, yang bisa saya himpun dulu, baru saya lemparkan nanti ke Kristen. Saudara-saudara saya, moga-moga mereka mendengar. Ya, tujuan saya itu sebenarnya, tujuan saya. Yeah. Thank you Bang Zuma. Ya, salam hormat selalu, thank you banget. Ya. Iya, sama-sama Dinda Robert. Yeah. Masya Allah. Silakan mungkin Dinda Adon ada yang ingin disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang, teman saya mau bicara tentang misionaris dari Indonesia untuk mengkristenkan orang Indonesia juga yang berada di Amerika. Ini contohnya yang sudah pernah terima gitu, yang pernah diterima akan dijadikan Kristen gitu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Zuma, Unirifa. Ya, halo. Ya. Akhirnya bisa dialog langsung nih. Terima kasih kesempatannya. Aduh, saya sampai bergetar. Saya kembali mengingat, jadi saya punya pengalaman buruk. Tahun lalu itu saya memiliki sahabat, satu pekerjaan, satu rumah, namun kita beda akidah dan dia tahu itu. Karena hari-hari saya sholat, hari-hari saya berjilbab. Tapi dia begitu gigih, begitu gigih ingin mengkristenkan saya. Karena di antara sahabat-sahabat yang lain udah tumbang, yang namanya jelas-jelas Akbar, Nur Hayati itu sudah Kristen semua hari ini. Dan saya sedih sebenarnya karena di awal pertemanan kami ya tulus ya. Tapi setulus-tulusnya pertemanan kalau memang bicara akidah, saya nggak bisa tolerir gitu kan dari awal. Sampai dimusuhin segala macam. Yang membuat saya sedih, saya terus berdoa dan pada akhirnya sekarang dipertemukan dengan Bang Adon ya, banyak belajar, banyak pengetahuan baru gitu. Jadi nggak tahu ya ini hidayah atau gimana, menguatkan saya bahwa oh ternyata seperti ini gitu untuk bukan melawan ya, untuk memberikan perlawanan kepada mereka tuh seperti ini gitu. Karena mungkin saya nggak tahu caranya, saya takut menyakiti mereka, saya takut berbuntut panjang apa segala macam, itu banyak terpikirkan. Tapi saat ini saya semakin yakin, semakin kuat, semakin ngerasa punya bekal. Kan intinya kalau kita mau berperang itu bekal ya Unirifa ya. Karena sebaik-baik bekal adalah ilmu. Masya Allah, betul. Itu tadi yang saya bahas. Masya Allah, keren. Iya, Insya Allah sebaik-baik bekal adalah ilmu. Jadi karena saya merasa tahun lalu itu belum cukup bekal, jadi saya memilih untuk menghindar, pergi dan mencari pekerjaan baru, penghidupan baru dan tempat baru. Tapi tidak berhenti di situ, dia berupaya mencoba seolah-olah perhatian. Dia bilang, ayolah, ini si Akbar sama Nur Hayati aja udah ke gereja gitu. Kamu nunggu apa lagi? Kok nunggu apa gitu? Sampai saya ada permintaan ke dia. Tahun lalu saya sakit parah, 6 hari koma. Dan dia sampai hati mengupload video. Dia tuh saking dia mungkin dapat uang kayaknya dari kegiatan misionarisnya itu ya, karena dia gencar sekali bikin konten YouTube-nya, gencar, dapat subsidinya gencar dari pendeta, dari pastor apa segala macam. Itu dia buat konten bahwa wanita berhijab disembuhkan oleh Yesus. Nah itu saya keberatan sekali, ya kan, sampai dia terakhir mengirimkan SMS, kata dia bukti-bukti bahwa
Masya Allah, saya nggak sanggup mengucapnya, bahwa Nabi kita Rasulullah, Nabi Allah kita itu disebut pedofil, menikahi gadis umur 9 tahun, bla 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 segala macam. Terus saya menguatkan diri, mohon rujukan dari ustazah di tanah air, bahwa saya mengalami seperti ini, minta dikuatkan, minta dalil, minta dasar, minta ilmu. Akhirnya saya dikirimkan kutipan-kutipan, saya serang dia tetap nggak terima. Nah sekarang saya tantang dia, saya benar-benar tantang dia. Saya bilang, kalau emang nggak terima, ayo kita diskusi secara elegan, kita diskusi dengan pakarnya, ya kan? Ya, karena dia merasa nggak ada yang bisa menentang dia, nggak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia sekarang sudah tervalidasi pendeta di Amerika yang diakui merasa mumpuni di bidang itu, gitu. Jadi saya sih poinnya dialog di sini minta rujukan. Mungkin kedepannya saya atur schedule bagaimana dia supaya naik di forum terbuka ini, diskusi yang mengedukasi gitu. Jadi biar syukur-syukur sih dianya bertobat gitu ya, tapi minimal dia nggak, harapan saya minimal dia udah gitu, stop, nggak usah gencar sama orang-orang Indo tuh terus gitu di kristenisasi sama dia. Begini, ya sudah paling benar tuh Yesus, sudah yang pernah benar tuh Yesus gitu. Jadi saya sampai kehabisan kata-kata, saya sampai mau nangis Uni Rifa. Ya Allah, saya kalau inget kita udah sibuk, kita di sini perantau, udah sibuk mikirin keluarga, terpisah, kehidupan terpisah dari anak-anak, terpisah segalanya, dengan keterbatasan kita beribadah itu tanpa mendengar suara azan, hanya mengandalkan aplikasi. Jadi itu aja udah merupakan beban buat kita. Kita adaptasi dengan budaya-budaya, gempuran budaya mereka gitu. Kita berada di tanah mereka gitu. Itu pilihan sebenarnya. Cuman kan ya Allah, ternyata segini berat. Tapi ya hikmahnya dengan segala keterbatasan itu, saya jadi makin lebih mendekatkan sama Allah, bahwa ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya hanya menggantungkan harapan sebaik-baik, menggantungkan harapan kepada Engkau. Jadi berilah hamba bimbingan, berilah hamba kekuatan menghadapi semua ini. Jadi memang ke masjid aja susah, bahkan lebaran aja saya harus menempuh 3 jam lebih untuk ke masjid. Puasa pun begitu. Jadi ditambah lagi dengan apa ya? Dengan cobaan sih. Namanya boleh saya sebut di sini? Ya. Namanya Tanti Hutapea. Dia ada akun YouTube-nya sekarang lagi booming sekali, banyak pengikutnya, bahkan dari mancanegara sembuh karena tangannya katanya urapan. Ya. Jadi dia menyembuhkan orang penyakit kanker, diabetes, darah tinggi, pokoknya segala penyakit dia sembuh sama dia pokoknya. Iya. Jadi paham. Iya, saya nggak ngerti loh bahasa Kristen itu yang urapan, yang hidayah, yang dari Yesus langsung, mungkin Yesus, saya nggak ngerti itu, belum pernah dengar sih cerita-cerita begitu. Jadi saya mohon mungkin Uni Rifa ada ide untuk langkah yang lebih apa ya, langkah lebih konkret untuk mungkin bisa. Lebih ke Bang Zuma dulu deh Kak, nanti baru saya, mungkin Bang Zuma dulu kasih masukan dan wejangan dulu, nanti saya, silakan Bang Zuma. Baik. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu kemudian motivasi kami para apologet Islam Indonesia khususnya ini untuk selalu eksis kemudian mengabarkan Al-Quran kaitannya dengan Islamologi dan Kristenisasi yang terjadi. Itu ini, keadaan ini, karena kita ingin pemberitaan tentang benarnya Al-Quran ketika disandingkan dengan kitab di luar Al-Quran, di mana adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka itu sebagai anak-anak Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang menurut mereka mau diselamatkan, khususnya generasi Islam ini. Sehingga dengan adanya YouTube, dengan adanya TikTok, kita sangat terbantu untuk menyuarakan kebenaran Islam. Sehingga yang menjadi konsentrasi kita itu bukan hanya umat Islam yang ada di Indonesia saja,
tetapi juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang hidup di tengah-tengah kaum mayoritas. Kami sadar itu, kami paham betul bahwa keadaan ini memang harus kita hadapi. Saudara-saudara kita kebanyakan bekerja di kalangan orang kafir. Mereka sulit untuk beribadah. Mereka malah disuruh untuk menyentuh hal-hal yang haram. Mereka dilarang sholat dan seterusnya. Dipersulit. Ditambah lagi kemudian kurangnya informasi tentang keislaman, mereka akan semakin sulit untuk itu. Nah, karena itulah kemudian ada hal yang menarik ya, ketika kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Islam yang ada di luar sana itu mau menjadi pendengar setia atau penikmat daripada TikTok para apologet Islam. Nah, karena yang saya lihat di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa perdiskusian lintas agama. Khususnya yang dimenangkan itu dari pihak kita Islam. Kenapa saya katakan demikian? Ada banyak hal yang kita ungkap di sini. Gerakan pemurtadan, gerakan pendangkalan akidah, gerakan kristenisasi, gerakan mengkristenkan ya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dan yang kedua, adanya orang yang sudah ragu tentang iman Islamnya menjadi kuat kembali, dan adanya orang yang tadinya setengah-setengah mau masuk Islam, alhamdulillah mereka meraih hidayah, dan itu hampir setiap hari kemudian kita lakukan, alhamdulillah. Maka solusi yang bisa kami berikan untuk hari ini adalah teman-teman kita yang ada di luar sana mengetahui adanya debat lintas agama seperti ini, kiranya memberikan link, memberikan informasi ini kepada saudara-saudara kita Islam yang ada di luar sana. Sesibuk apapun mereka, minta mereka untuk sedikit banyaknya menyimak atau menonton YouTube yang berafiliasi dengan materi-materi debat yang terjadi di Indonesia. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa diselamatkan dari ronrongan gerakan-gerakan misionaris yang betul ada yang dari Indonesia disebar ke Belanda, Indonesia, ada yang dikirim ke Australia dan seterusnya, bahkan ke Amerika. Nah, ini yang penting. Untuk itulah kemudian yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada teman-teman yang ada di luar negeri, ya, sama seperti adik saya Adon ini, Masya Allah, perhatiannya terhadap dunia apologet itu sangat luar biasa. Nah, saya berharap supaya materi-materi kita yang ada itu di-share, diberikan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana yang juga beragama Islam. Hanya itu yang bisa untuk sementara saya sampaikan. Demikian, silakan yang lain. Ya, ada lagi mungkin Bunda Rahmah, sebelum saya sedikit memberikan inilah. Lanjut. Lagi lah. Ini belum sampai di rumah, lanjut. Siap. Kakakku, Kak Adon, ya, semoga Allah selalu merahmati Anda, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada Anda. Jangankan di negeri orang lain, Kak. Kakak, demi Allah, Kak, jangankan di negeri orang lain yang dimana Anda berada di mayoritas Kristen. Kita di Indonesia, di mayoritas Islam saja, Islam itu dihujat, dihina, dinistakan. Ini realitas loh. Jangankan kalian yang ada di luar negeri, di mana kalian berada di bawah kekuasaan kaum kafir. Jangankan kalian loh, kami yang ada di Indonesia yang presidennya Islam, mayoritasnya Islam. Perhatikan, siapa yang paling banyak menghujat? Kami dituduh menghujat, tapi mereka tak mampu buktikan. Tapi mereka fatal, DPO kabur ke luar negeri. Taipudin Ibrahim, Suntini, Paul Jang, Sophie Kutul. Bayangkan Kak, kita yang di mayoritas Islam saja masih berjuang menghantam mulut-mulut sampah para penghujat itu. Kak, kami bukan berhadapan dengan misionaris lagi, Kak. Kami berhadapan dengan mereka yang punya platform TikTok, penontonnya banyak, bahkan yang nonton kadang Islam, Kak. Ngapain tuh umat Islam nonton, padahal yang dihujat adalah nabinya sendiri, Kak. Kita di mayoritas Islam loh, Kak, tinggal di Indonesia, Kak, di mana masjidnya paling banyak, Kak. Di mana ini negara tercinta ini turun-temurun presidennya tuh Islam, Kak. Bayangkan loh. Apalagi Kakak di sana mayoritasnya Kristen, pemimpinnya kaum kafir, ruang lingkup bersosialnya itu berhadapan dengan kaum kafir.
Ini loh Indonesia ini. Ini Indonesia loh. Tapi coba kakak lihat, perhatikan. Jangankan kaum kafir sendiri kak. Tidak sedikit mereka yang mengaku beragama Islam, justru mereka yang menghujat nabinya. Nabinya dibilang pengangguran. Nah, terus gimana kita menghadapi ini semua? Kak, zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah didatangi sama sahabat. Lalu sahabat berkata, itu gimana itu? Mereka yang masuk Islam itu dihajar, dihabisi loh, ditimpakan batu loh di dadanya. Bahkan itu Sumayyah ditusuk dari kemaluannya, itu tongkat sampai beliau syahid pertama sekali tuh. Apa kata Rasulullah? Bahkan kata Rasulullah, dulu ada orang yang mempertahankan keimanannya itu dengan sisir besi di kelupas kulitnya. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Saya nangis, ngelihat Nabi saya, mendengar Nabi saya dihujat, nangis. Melihat Edis mengatakan Nabi saya itu raja seks, sakit hati nggak? Sakit hati kak. Mendengarkan kalian penyembah batu katanya, Nabi kalian pedofil katanya, kak sakit hati nggak? Saya dibilang peot, dibilang binatang sekalipun kak, demi Allah kak, nggak peduli saya. Kenapa? Ini sosial media kak. Dikatai binatang sama binatang gak ada gunanya. Digonggongi sama binatang gak ada gunanya, gak masalah, biarkan. Tapi ketika Nabi saya, bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah loh. Kamu dengar nabimu dihujat, kamu diam aja. Maka Allah memberikan kepada saya kesempatan, tangan, lisan. Andai kaki saya diambil, duduk di kursi roda, tapi lisan masih bisa bergerak. YouTube, TikTok, saya bersuara kak. Bagaimana kita bersuara? Bagaimana kakak mau bicara tentang agama orang lain? Bagaimana kakak mau membuktikan agama mereka salah sementara kakak tidak ngerti agama sendiri? Maka itu tadi kak Adon, kakakku yang kucintai karena Allah. Ilmu pengetahuan itu sekarang ini senjata. Itu senjata kita. Maka tajamkan itu kak. Caranya gimana ya? Belajar, karena utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Itu kewajiban kita. Berdosa kita kalau nggak belajar kak. Nah, cara belajar apa? Allah sudah bikin praktis metodenya. Apa? Oh, kalian nggak mampu lagi membaca karena kalian sibuk kerja selama ini cari dunia ya. Umur sudah 40, umur 50, otak terlalu dangkal untuk menerima ilmu, nggak mungkin lagi kuliah. Oke lah, saya 35 tahun saya kuliah, nggak apa-apa. Mungkin saya sendiri yang ngambil keputusan, nggak apa-apa. Tapi Anda kan bisa dengar diskusi lintas agama, bisa catat kan ayatnya, punya pena kan, catat ayat-ayat penting dari apa yang disampaikan Bang Zuma. Dengarkan retorika Bang Zuma, apakah itu make sense? Apa yang disampaikan para apologet penting nggak? Penting, catat, karena Rasulullah ajarkan ikatlah ilmu dengan cara ditulis. Ini nggak, mohon maaf nih, saya agak kecewanya gini. Yang udah 6 tahun dengarkan kami diskusi, giliran naik ke Komal saya tanya, apa yang didapat? Ya karena cuma dinonton doang, hiburan semata. Lihat Bang Zuma begitu berapi-rapi menghantam mulut sampah, ngelihat Kores membantai penghujat, kalian senang. Tapi mohon maaf, apa ada dicatat ayat-ayat penting itu? Apa ada disampaikan kembali kepada saudara-saudara kita? Apa ada yang dikembalikan lagi? Adakah begitu? Ada begitu. Jadi jangan gini ya. Masuk ke Komal Bang Zuma, Hadis menghujat, masuk ke sana dong. Ayolah, Bang Zuma manusia, saya manusia. Sebentar lagi Allah akan ambil kami. Kita nggak tahu besok, 2 hari lagi, seminggu lagi, nggak tahu kita. Bunda Rahma bukan kebal dengan kematian. Terus siapa generasinya? Kenapa tidak dicatat? Kenapa tidak ditulis? Kenapa tidak dikembangkan? Kenapa tidak sama-sama belajar? Kenapa hanya membiarkan Bang Zuma sendiri? Oh mungkin, enggak sendiri. Banyak apologet lain, betul. Tapi ayo sama-sama bersinergi. Oh nggak bisa kami seperti Bang Zuma, nggak bisa kami menyamai Bang Zuma. Oke lah, nggak apa-apa. Share, kirimkan ke orang banyak, posting, potong video-video pendeknya, sebarkan di TikTok. Itu cara samanya, sama itu dakwahnya kok. Perkenalkan, ini loh Bang Zuma. Hei kawanku muslim, daripada kau nonton di Komal Kristen, ini ada Komal Islam, ini Komal Bang Zuma, ini Komal Uniripa. Tonton ini, bermanfaat terima, nggak bermanfaat tinggalkan. Kan begitu kak. Sesimpel itu ya Allah Robbi. Semudah itu Allah mudahkan kita mencari ilmu. Kakakku ada di Amerika, Bang Zuma ada di Makassar, saya ada di Ternate. Begitu mudahnya Allah persatukan kita untuk bicara di satu tempat ini loh kak. Masih juga mengeluh kita dengan metode mencari ilmu. Ulama kita kak dulu ya kak, dari Arab itu mereka ke Andalusia, mereka ke luar negeri itu naik onta kak, panas-panas. Mereka cuma ambil 1 hadis loh kak.
Dan mereka naik onta panas-panas. Itu kenapa salah satu wajib dapat sedekah itu adalah siapa? 8 asnaf itu musafir. Kenapa? Mereka ketika keluar dari rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta benda mereka, mereka tuh cari ilmu. Lah kita ada handphone, ada gadget, bisa bikin YouTube, bisa bikin TikTok. Dengan mudahnya kita dapat. Itu kita tahu ilmu yang sangat mudah, etimologi. Google bisa kita lihat. Sulit itu. Dan pemahaman itu kita harus bersanad. Betul. Karena begitulah metode kita dijaga ilmu kita tuh dari kesesatan. Ada guru yang mursyid. Sulitkah itu? Sebenarnya nggak sulit kak, cuman kita yang nggak mau karena sibuk cari dunia. Ada penyakit wahan. Kebanyakan dari kita penyakit wahan, takut kehilangan dunia, takut mati kak. Jadi wajar banyak yang murtad. Kenapa? Karena urusan perut dan di bawah perut kak. Tapi kalau masalah intelektual, demi Allah kak, hadirkan 1.500 pendeta, hadapkan kepada Bang Zuma sendiri. Hadirkan 1.500 pendeta, hadapi saya sendiri. Demi Allah, demi Rasulullah. Kita siap kak. Itu kak. Adu intelektualitas, adu argumentasi, adu data, adu keilmiahan. Mampu nggak mereka? Bakalan mencret darah kak. Itu. Kalau masalah mukjizat kak, Dajjal itu bahkan mampu menghidupkan orang mati. Sudah dikatakan. Bahkan kitab mereka sendiri mengatakan penyesat itu pun bermukjizat. Kenapa banyak para pendeta? Kak, udah berapa kali yang dibongkar penipuan-penipuan kesehatan itu? Kalau memang si pendeta itu bisa menyembuhkan, nggak perlu Kristen itu punya rumah sakit kak. Ini kita pakai ini, bukan pakai imani. Kenapa mereka gampang tertipu? Karena mereka pakai imani. Ketika mereka lihat, wah hebat, ada yang bangkit dari kematian, ada yang sehat. Akhirnya ternyata 2 bulan kemudian terungkap itu penipuan. Inilah mereka. Beda dengan kita umat Islam. Mungkin begitu kakakku. Belajar kakak. Tonton terus Bang Zuma. Share. Potong videonya. Ada jawaban yang mantap. Potong di video itu. Sebarkan lewat TikTok lagi. Perkenalkan. Ini loh ada Bang Zuma. Coba kalian hadapi. Kalau perlu kakak naikkan pendeta itu ke sini. Demi Allah kak. Kami siap diskusi ilmiah. Ini tuh dari saya. Silakan kak. Baik. Terima kasih Uni Rifas, penjelasannya sangat-sangat detail, rinci, dan menenangkan buat saya. Masya Allah, saya sampai haru. Ya sih, kadang kita terlena urusan-urusan duniawi. Cuma apa ya, sedih aja gitu sampai dia. Saya punya feeling ya, dia terus walaupun saya sudah pindah ke Louisiana, dia terus nyecer saya. Jadi sosok saya ini sangat jadi target buat dia karena menjadi kepuasan tersendiri apabila saya berhasil menjadi pengikutnya dia. Itu yang lain pun akan oh ya si A aja juga udah gitu. Jadi nunggu saya tumbang kayaknya. Dan sekarang udah tersebar di video YouTube dia itu, wanita berhijab disembuhkan oleh Yesus. Dan saya terpukul sekali, banyak DM dari teman-teman sampai bilang, sampai hati ya kamu pergi ke Amerika sampai berubah jadi Kristen gitu kan. Saya bilang, oh ya, kamu kenapa bisa bilang gitu? Ya saya nonton kok YouTube-nya Tanti Hutapea. Terang-terangan dia bilang dia hidup bersama kamu satu rumah, dia menyembuhkan kamu. Saya speechless dan ya baru sekarang memulai menyusun ya untuk mengedukasi dia ya. Saya bahasanya lebih tenang, lebih enak mengedukasi dia ketimbang saya menyerang atau kata-kata yang gimana ya, menurut saya terlalu radikal gitu. Jadi saya mengambil kalimat, saya pengen mengedukasi dia dan saya sebisa mungkin akan invite dia untuk maju di sini. Sehebat apa dia, apakah dia sehebat itu, sehebat seperti apa yang dia katakan ke saya. Nggak ada yang bisa melawan dia, nggak ada yang bisa mengalahkan ketika berdebat sama dia gitu. Ya mungkin ajak sudah ke sini Ukti. Iya. Suruh ke sini biar kita tatar dia P4. Oh, ya TikTok. Dia lengkap, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram karena dia memang lagi gencar-gencarnya terima uang dari perkumpulan gereja di Amerika itu sudah mempercayai dia. Gitu. Jadi iya. Dia masih bisa bahasa Indonesia kan? Iya. Masih kalau untuk mengkristenkan
mengkristenkan teman-teman di Amerika itu dia pakai bahasa Indonesia, tapi dia fasih juga Bible dia sekarang Bible versi Inggris, versi Amerika. Jadi untuk ke gereja itu banyakkan warga-warga Amerika sendiri pun lebih menyukai dia ketika pendetanya dia gitu. Iya. Kalaupun dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya mungkin dia bisa mempraktekkan Markus 16, ya nomor 14, 15, 16, bahwa orang yang percaya tanda-tandanya bisa bahasa asing, mengerti paham bahasa asing. Jadi saya pakai bahasa daerah aja. Kalau memang dia orang percaya, tanda-tandanya dia harus bisa bahasa asing. Jadi saya menggunakan bahasa daerah saya, pasti dia ngerti kalau dia ada benar sebagai penganut agama yang benar-benar dari Tuhan. Tapi kalau tidak berarti omdo. Roh Kudus sih. Iya. Saya langkah pertama saya akan invite dia bicara dulu sampai saya bisa menggiring dia ke sini. Arahkan ke sini, betul. Saya akan menggiring dia dengan bahasa-bahasa pendekatan, metode pendekatan ke dia gitu. Karena dia tahu saya tidak sekeras itu, saya tidak sekasar itu, makanya dia terus komunikasi seolah-olah apa kabar, gimana, ini itu. Tapi saya nggak bisa langsung udah nggak usah hubungin saya gini, nggak. Saya tetap menjaga komunikasi itu dalam rangka saya ngerasa suatu saat ini kena ini. Anak ini pasti kena, cuman entah kenanya di mana dan bagaimana. Saya terus minta sama Allah, ya Allah mudahkan. Ternyata ya akhirnya Allah takdirkan, qadarullah. Hari ini saya mengetahui tentang debat lintas agama, debat mengedukasi. Ini kan luar biasa, nggak seperti debat-debat yang pepesan kosong gitu. Saya kurang begitu ini juga sih. Kalau sama yang live itu yang nggak ada isinya jadi males. Jadi ajak ke sini Mbak biar dia mencret semen. Kayak pendeta semalam ya. Pendeta semalam langsung lagi. Dia tahu. Saya ngerasa saya sedihnya itu dia udah menghancurkan separuh hidup saya karena sebagian menyangka saya sudah ikut agama teman saya itu, karena kan dulu kalau suka foto traveling gitu dengan bestie, sampai saya menyebut dia bestie karena kita ngerasa ya bersahabat, tapi soal akidah nggak bisa diganggu gugat. Dari awal saya udah bilang begitu sama dia. Oh ya nggak apa-apa, saya nggak pernah marah kok kamu berhijab, saya nggak pernah marah kok kamu sholat. Ya ngapain mesti marah, saya juga nggak marah kamu pergi ke gereja, saya bilang, ya kan. Tapi belakangan saya menandai dia itu mulai dia sendiri kayaknya udah mulai gimana sih sama agama dia sendiri, sampai dia berapa bulan, 6 bulan atau 7 bulan terakhir sebelum kita pisah, sebelum saya memutuskan saya pergi, itu dia udah nggak makan babi dengan alasan katanya alergi. Loh, kok alerginya tiba-tiba, nggak dari dulu? Iya nih, aku udah nggak bisa makan babi, alergi. Kayaknya dia tuh paham kalau agama dia itu bullshit. Tapi dia udah terlanjur kecemplung. Kayaknya sih feeling saya sih begitu, analisa saya. Karena, iya, emang kalau orang cerdasnya mereka pasti karena terlanjur Kristen aja. Iya. Saya bilang, itu satu hal yang menarik yang saya ingat dari dia terakhir, detik-detik terakhir saya mau pergi itu, kita berpisah juga baik-baik, apa segala macam, nggak musuhan, nggak menghujat, nggak apa. Tapi ya itu nggak makan babi. Terus dia selalu ini ke saya, SMS saya, ini nih teman-teman muslim kamu menghujat saya di YouTube saya, kurang ajar, saya sampai sakit. Loh, kenapa sakit? Saya bilang, kamu kan percaya Tuhan Yesus kamu kuat, ya mintalah sama Tuhan Yesus kamu. Saya bilang gitu kan. Betul. Minta kekuatan Power Ranger sama Tuhan Yesus kamu. Iya kan? Iya, kamu harus bantu dong. Kamu komen di YouTube saya. Soalnya ini kurang ajar, ini semua yang berhijab semua nih yang menghujat saya gitu. Loh, kamu kok buka akun sendiri, punya channel sendiri, tapi kok nggak sanggup gitu? Ya udah tutup aja, saya bilang gitu kan. Kenapa mesti saya yang maju? Ya soalnya itu kebanyakan muslim yang komen, nggak percaya. Iya. Saya jadi
Karena dia SMS saya belum lama ini, jadi saya merasa oh ya udah ini ada jalan untuk menggiring dia ke sini gitu kan. Itu aja sih. Sampai Iya, Masya Allah. Iya, teman suami dia sekarang ini yang dia nikahin ini orang Filipina, dia ngerasa hebatnya udah berhaji katanya. Ini Ferdi aja udah pergi haji, mau loh masuk Kristen. Masa kamu belum pergi haji aja nggak mau masuk Kristen? Apa hubungannya dengan pergi haji? Dan saya tanya ke suaminya kan, Ferdi, kamu bisa Fatihah? Oh nggak perlu katanya, yang penting aku udah berhaji. Cara kamu berhaji gimana? Cara kamu terasa gimana? Kamu bisa sholat? Oh enggak, pokoknya tapi aku udah berhaji, aku pergi haji. Kan aneh, ya berarti kan kualitas, saya bilang kualitas jemaat kamu yang Islam yang kamu bangga sekali orang Islam banyak masuk Kristen, seperti apa kualitasnya? Tidak seperti saya kan, saya bilang. Apa mereka hafal surat Al-Mulk? Apa mereka baca Al-Waqiah ketika duha? Apa mereka tahu tahajud jam berapa? Iya, mereka memang rata-rata yang jatuh itu yang nggak paham Islam. Mereka hanya Islam biasa. Nah, makanya nanti ini sampai kiamat saya akan dikejar terus sama dia. Suatu kepuasan sepertinya. Kalau sampai saya masuk Kristen, lega dia. Karena menurut dia prestasi dia itu saya bisa mengkristenkan saya itu sebuah prestasi. Ya mungkin karena level yang udah kecebur itu ya levelnya segitu aja, gitu kan? Kalau saya nggak mempan-mempan. Nah, saya merasa ini satu kesempatan. Bikin buku diktat dari Bang Zuma, ayat-ayat yang mampir itu catat untuk membantai dia, lawan balik. Dari Bang Zuma catat ayat-ayat yang penting-penting ya, yang bisa mematahkan argumen dia itu dari Bang Zuma tuh catat satu persatu. Ini. Iya, ini sama Adon saya selalu diskusi. Kalau ada kesempatan, udah ada poin-poin yang sudah kita rangkum dan kita akan pelajarin lagi, kita akan ingat-ingat lagi dan sampai kita latihan dakwah nih. Nah, itulah manfaatnya beramapologet kan. Sampai juga semangat ini sampai ke adik-adik kita yang ada di Amerika sana. Masya Allah, luar biasa. Kalau ditahu seperti itu, keren. Saya mantan praktisi. Saya mantan praktisi politik. Kalau bicara di podium, bicara soal orasi, saudara-saudara kita sedang menghadapi. Iya. Perkara Masya kecil. Allah. Cuman kan pelurunya yang belum saya punya tuh pelurunya. Iya. Senjatanya sudah ada, tinggal amunisinya ya. Tinggal peluru. Seorang tanti, ritmenya, tata bahasanya, saya miliki semua itu, ya kan. Cuma pelurunya ini yang kita terus rangkum siang malam kita nonton YouTube, siang malam kita monitor, ya kan. Apa pembahasan malam ini? Jadi seru aja. 3 minggu terakhir hidup saya ini kayaknya kayak kuliah lagi gitu. Sampai bahas sama Adam, semalam bahas apa sih? Oh tentang ini. Semalam bahas apa sih? Tentang ini, tentang itu. Jadi subhanallah ya, nambah ilmu gitu kan. Habis setengah buku udah ada nulis. Iya. Jadi yang merangkum saya yang baca. Ntar kita dialog kecil, kita kayak latihan gitu lah. Gimana kita mau menghadap keluar? Musuh misionaris itu bukunya sendiri. Iya, itu kan bukan Al-Quran, musuhnya itu bukunya. Iya. Sampai Adon kalau libur dia sekarang nggak main ke mall lagi, mainnya ke toko buku cari Bible sampai 7 dia beli. Yang versi tahun sekian, yang versi abad sekian, versi Amerika, versi sampai saya pusing dia aja tuh yang ngerangkum. Alhamdulillah. Ya, sampai termotivasi kan akhirnya. Iya, sampai saya ya Allah, sampai saya ada diskusi ringan terakhir sama teman-teman yang di kantor Senayan, sampai mereka akhirnya menanyakan saya keterlibatan, mungkin karena saya sosok yang apa ya. Saya jadi bingung, saya ditanya lagi. Dengar-dengar ada keterlibatan ini ya katanya sama teraliansi dengan diskusi. Berarti orang yang diperhitungkan ini bahaya ini kalau dia ikut ini dalam barisan apologet. Iya, saya bilang, oh enggak, saya ya jujur kata saya sebenarnya kemarin itu ditunjuk diaspora untuk pemenangan Amin kan, pemenangan
Anies Baswedan kemarin. Mana karena nggak menang yang mau dibilang apa gitu kan? Jadi, tapi ya nggak merujuk kepada satu partai. Jadi itu hanya Jadi kayak macam apa ya saya bilang kayak dari pemilu kemarin itu loh, yang dari apa sih dari KPU. Jadi itu menurut saya sih independen, bukan dari partai. Cuman ingin memonitor aja sampai sejauh mana suara si A, suara si B gitu. Jadi ya kembali lagi ke laptop, saya merasa butuh dukungan teman-teman. Tapi kalau diminta dukungan lahir batin dari kita di sini, kita siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita support terus kegiatan Apologet Indonesia. Kita support terus monitor live-nya baik di YouTube, di TikTok. Kita share sebanyak mungkin. Dan kita semakin yakin bahwa kita di jalan yang benar. Kita memiliki ilmu yang benar. Dan Allah bersama kita. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih tenang sekarang. Amin. Udah bisa ngomong langsung ke Bang Zuma. Tadinya udah kayak sama saya juga. Iya, saya juga excited banget, bener. Iya. Iya ya, seru. Seneng banget. Ya Allah. Iya. Sampai Wah, ini loh apa namanya? Fenomena juga ya. Apa namanya? Termasuk origin teksnya itu loh, ya kan? Detail banget itu yang saya suka tuh, detail banget itu. Jadi tak terpatahkan gitu loh. Kalau ada lawan debatnya itu kan Unirifa, Bang Zuma, ya kan, Bang Handi, yang api, yang kota api semuanya sini. Wah, pokoknya kolaborasi itu, kolaborasi itu. Iya, kalau dikejar musuh belok kanan, cegat di ujung, ya kan, musuh lurus, cegat di pojok. Iya, dasar mereka aja menipu diri sendiri kan, masih ngelak, ya kan. Mereka tuh nipu diri sendiri sebenarnya, mau muter balikan. Aku selalu nyimak gitu. Ih, mereka nih memang lah ya. Tapi saya sampai bermimpi, saya jadi berharap mungkin suatu saat Bang Zuma berubah pikiran. Sosok Bang Zuma ini kalau ada di parlemen nggak akan ada lagi undang-undang goib. Gak ada lagi undang-undang pesanan, gak ada lagi undang-undang yang satu malam bisa ketuk palu, sedangkan undang-undang perampasan harta untuk korupsi aja untuk para koruptor 10 tahun gak selesai. Dari zamannya saya masih ikut bahas sampai saya udah pergi nggak selesai. Jadi sampai sekarang. Jadi memang butuh tokoh yang apa ya, yang detail, yang berani gitu. Tapi ya sudahlah, kembali lagi kalau bicara politik kita kan tunduk kepada aturan partai. Aturan, iya betul. Iya Bunda. Makanya. Oke Bunda. Kembali ke laptop, silakan. Iya, dilanjut diskusinya aja kayaknya udah ada. Masya Allah. Ya. Katanya Bang Zuma sehat terus. Ya, makasih saudariku. Ya. Saya juga izin turun, mungkin ada open yang mau naik, ya. Makasih ya. Thank you, salam hormat Bang Zuma. Jayalah, api, apalagi Islam Indonesia ini, dan Bang Zuma, Unirifa, Bunda Rahma, Sadli, ya. Sehat selalu Bang. Nabi Muhammad pasti tersenyum dengan Bang Zuma ini, pasti nanti di akhirat nanti di Telaga Kausar pasti tersenyum banget dengan Bang Zuma ini, apa yang dikerjakan Bang Zuma ini. Amin ya Allah. Kalian semua nih dahsyat pokoknya beneran. Amin. Masya Allah, aku selalu mencatat ayat-ayat itu untuk makasih ya Kristen. Iya. Bang Zuma, salam hormat ya. Ya, makasih. izin turun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuma, izin turun saya. Makasih Dinda Adon, barakallah. Iya. Thank you atas semuanya ya. Iya, sama-sama Bang Zuma. Oh ya, ini kitabnya udah datang, yang Tauratnya udah datang, tinggal Talmud. Keren. Ya. Keren, Masya Allah. Udah di tangan. Untuk Unirifa dan teman-teman, barangkali ada yang mau nitip biar sekalian nanti terkirim ke Indonesia bareng-bareng. Monggo.
disampaikan Saya saja. butuh literasi tentang ini Bang, sejarah kekristenan sama buku-buku pro kontra Kristen. Jadi saya fokus kalau memang ada dari luar itu buku-buku kekristenan. Kalau buku-buku tentang Islam, alhamdulillah di Indonesia itu cukup lah. Saya bisa banyak searching dan dapat PDF-nya. Tapi kalau buku-buku tentang kekristenan ini kan penting juga buat kita. Itu pendalaman ilmu kristologinya Bang. Jadi kalau Abang nanti punya literasi-literasi terkait tentang sejarah Kristen, denom-denomnya, kemudian konsep-konsep berpikirnya orang Kristen, itu yang saya butuh. Apapun nama bukunya gitu. Silakan. Itu aja. Itu nih yang saya lagi nyari juga yang Sabbath to Sunday. Iya, Judulnya apapun itu. Ya, apapun itu. Bang Zuma, saya itu kalau literasi kita itu yang dulu. Kalau yang Islam insya Allah Indonesia sudah cukup lah. Iya, kita juga. Ya, kita juga. Saya punya Talmud. Asik. Ya Talmud sama Torah lah. Ini kita Masya goyang Allah, nanti bagi-bagi ilmu. Talmud. Kita goyang nanti pakai Talmud. Jadi kita ngomong pakai data bukan Google. Masya Allah, keren. Iya, kita perlihatkan kitabnya kan. Ini Talmud menceritakan Tuhan kamu itu direbus di neraka, di dalam tinja yang mendidih. Nah, siapa suruh kau semua dosa-dosamu kau limpahkan ke dia. Nah, inilah akibatnya, dia direbus di neraka. Semua kau datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, begitu. Saya izin turun ya. Makasih Dinda. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu Aris. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun Seno tuh di follow gitu loh, yang tadi kan 2K lebih ini biar dia bisa buka camp nanti kan dari Amerika sana kan alhamdulillah itu gitu loh. Tadi itu harusnya di apalagi dari luar support kita di sini kan. Nah, berarti gema api ini dah kemana-mana gitu loh. Nah, jadi supaya tadi ini siapa tadi sudah Adon di sana, dia bisa mengcounter Saifuddin Ibrahim yang lari ke sana itu, pecundang itu gitu loh. Sana banyak mereka berkumpul di sana tuh. Islamophobia yang dari Indo ini yang kabur ke sana itu, diaspora itu. Orang-orang pada zaman dulu itu, zaman 30 yang lari ke sana itu bisa di counter mereka di sana gitu. Oke, makasih Bang Juma. Selanjut semua. Iya. Kalau mungkin ada yang nak naik silakan, aku di bawah. Makasih Bang. Yuk, sila yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Tati Hutape. BDS 5P turunkan ya. Oke, kita sapa Bang Aris. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Nggak ada OT ini ya. Bang Aris, silakan dibuka mic-nya Bang. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Oke, nggak ada orang yang kita turunkan. Unirip, apa kabar Uni? Ya, Tanti Hutapea sudah saya follow ya. Mudah-mudahan dia terima pertemanan biar kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Saya Bang, pindah ke sini karena saya di akun saya di sebelah tadi itu ada. Iya. Gimana? Ada suaranya ya? Kejeda. Ini Gino, selamat siang Gino. Waduh. Wah, terpental Bang Goto. Bang Gino. Nggak ada suaranya. Oke, next. Ada Bang Nemo Randum. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, Muslim ya Bang ya. Saya kasih waktu 2 menit, silakan. Ini saya mau bertanya dulu, ini boleh bertanya seputaran agama Islam sendiri nggak sih? Boleh, tapi 2 menit aja Bang ya. Karena kan kita mau diskusi sama Oten.
Oke, ya saya ada keraguan sih sebenarnya Bang. Saya pernah dengar sebuah riwayat ya Bang yang mengatakan Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika Fir'aun ingin bertaubat, kalau nggak salah seperti itu ya Bang. Nah, yang di keraguan saya itu alasannya Jibril nyumpal itu kenapa ya Bang? Ada datanya nggak? Saya baca, kalau nggak salah baca di mana ya? Menurut hadis siapa saya lupa sih, cuman saya pernah dengar seperti itu. Apakah hadis itu palsu atau gimana gitu? Nah itu dia, kita harus pelajari dulu hadisnya Bang. Nah untuk cara menentukan hadis itu benar atau salah itu gimana sih Bang? Soalnya saya juga jujur baru harus tahu sanadnya. Harus tahu sanadnya Bang. Baik. Enggak Bang Jason, saya bukan ragu dengan agama saya sendiri. Saya hanya mempertanyakan hadisnya Bang. Ya karena saya pernah dengar seperti itu. Karena kalau di dalam Al-Quran itu Fir'aun itu nanti bertaubat setelah ruhnya ingin lepas dari raga, itu telat. Ketika kemudian selama hidupnya dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, terus kemudian Al-Quran menjelaskan di dalam surah Yunus, Allah sengaja kemudian menyelamatkan jasadnya kemudian Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya, Nggak bisa di-mute tunggu ya. Aduh. turunkan ya. Udah. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan ragu imannya tentang Fir'aun, itu termasuk orang yang jahil. Orang yang jahil. Orang yang menzolimi dirinya sendiri. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala jelas sekali mengatakan fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Artinya jasad Fir'aun ini dijadikan sebagai ayah. Apa ayah dalam pemahaman Al-Quran? Itu tanda, simbol, pelajaran. Wa inna katsiran minan nas an ayatina lagafilun. Namun manusia kemudian kebanyakan tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu ya, termasuk saudara kita mungkin yang bertanya tadi. Padahal dengan adanya jasad Fir'aun yang ditemukan hari ini kemudian mencerminkan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah Yunus membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak pantas untuk diragukan bagi orang yang berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang meragukan kebenaran Islam, apalagi dengan kaidah atau materi-materi yang terkait dengan Fir'aun, itu orang zalim, orang jahil, orang ya kategori jahil, orang yang memperbodoh diri. Karena Al-Quran menerangkan jauh sebelum jasad Fir'aun itu ditemukan. Al-Quran sudah mengatakan, ya diselamatkan jasadnya, maksudnya tuh jasadnya itu tidak hancur. Kalau tidak hancur ya harus ditemukan dong. Zaman Rasulullah, kalau orang mengkritisi data ini, kurang yakin dia dengan Rasulullah, harusnya mereka bertanya, mana jasadnya Fir'aun? Tapi karena mereka melihat tanda-tanda kenabian, mereka melihat kebenaran daripada Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah. Hari ini, orang sudah menemukan jasad Fir'aun masih ragu tentang Islam, itu orang jahil. Orang bahlul, ya itu bahasanya Bang Zuma. Orang bahlul. Kalau masih meragukan Al-Quran. Sedangkan 1400 tahun silam Allah sudah mengatakan itu. Fal yawma nunajjika biyadanika litakuna liman khalfaka ayat. Aku jadikan kemudian jasad Fir'aun menjadi satu tanda kebesaranku. Dengan cara apa? Dengan cara aku tidak menghancurkan jasadnya. Artinya apa?
Harus dibuktikan kalau jasad Firaun itu betul-betul ada. Ada nggak ayat seperti ini di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran atau setelah Al-Quran? Selain daripada kitabnya yang diimani oleh umat Islam. Tak ada. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang ini, orang bahlul. Atau dia berpura-pura Islam. Atau dia adalah orang yang sedang mempraktikkan ajaran Paulus. Berpura-pura, berkamuflase, Islam gadungan. Karena sudah nggak percaya diri, mengakui dirinya sebagai agama yang sekarang. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Oke Paman, next kita sapa lah. Selanjutnya ada Bos Solos. Selamat siang, Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, Muslim ya Bang. Baik, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Bang. Ya, saya cuma mau menyapa sama Ustadz Zuma, Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pemalang, Bang Zuma. Pemalang, Jawa Tengah. Iya, benar lah. Mantap. Wong Jawi, Bang Zuma. Wong Jawi, iya. Iya, baru dengar langsung suara Bang Zuma lewat Komal ini. Iya, makasih Bang Bos. Yes. Oke Bang Bos, terima kasih ya Bang. Iya Bang. Ya, sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Bang Yudi Rakapali. Selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kareba. Orang baru Bang Zuma, Sulawesi Selatan. Iya, cocok nih. Mengaku kak. Maga kisapo. Luar biasa. Pura ni manre. Pura kimat tok doe. Ais, panra sila de itigian si tok do. Makna nana kapang. Boleh kimat tok do calon bupati, calon gubernur. Oh, kamase. Deto pagaga sekutama calon Ya, itu aja nih. Ya, saja mui. Selesai pi gelar profesor ya lah. Dapat calon. Amin. Amin. Luar biasa. Masalah mau gitu matu tiba-tiba mau puasana Bang Zuma calon gubernur Sulawesi Selatan. Amin. Ya Allah, amin. Napa nih Bupati mo yolo. Langsung aman caji juru bicara. Bupati Marusu. Piye? Iya, agak kareba, pura mandre. Iya, pura mandre. Mandre seki uni. Mancajukan na ya matu. Cocok lah dek nih. Titing. Pokoknya pandai ya menjadi gubernur. Loe bui jalan tol dari Makassar ke Surabaya langsung jalan tolnya. Subhanallah. Amin. Asal aja tuh. Lewat dasar laut lewat dasar laut. Asal aja tuh jalan tol dari surga ke neraka. Ya siap tuh. Dia ditembus apa kamalang kok neraka nuwe. Nah, yang yang diperjuangkan sekarang ini adalah penutupan jalan tol dari bumi ke neraka. Ini yang sedang kita perjuangkan untuk ditutup. Ya, cocok itu. Ya, betul. Yang kita buka adalah jalan tol ke surga. Amin. Lanjut Bang, lanjut. Saya Iya, makasih. bergabung. Makasih Deng. Sehat-sehat. Bergabung Ki juga nanti tanggal 21 Deng. Insya Allah. Kaji Rosena Dewi Tai. Haji Yudi bawa ya teman-teman. Haji Yudi. Iya, datang Ki nanti tanggal 21 di Desember. Ya, juragan balik je bos ewe. Kalau mau Ki ketemu Bang Zuma. Pak Bagang.
Pak Bagas Sisang. Cocok nih, kong kaki matu TV nih anu bukang talengi Gurunda. Acara apa Bu tanggal 21? Acara ini kita lagi mau acara bertemu muka dengan Gurunda Zuma dengan kajian-kajian apologet. Ikut Meki. Siapkan waktu tak? Insyaallah Bu. Mak Bagang tahu ya. Di mana? Sesomi, aku Makassar. Di mana di Makassar? Pelita Raya. Di Hotel Maleo. Si Dempet itu paling bola aku mah. Angkali pelik. Apa anunya? Ada undangannya atau ada kostumnya? Ada apa? Tiket masuk Jie. Tiket masuk ke hotel. Gimana apa tiketnya? Ada nanti di posting itu VT-nya. Di situ ada kontak personnya panitia. Oke sih. Oke. Iya, oke sih. Yang jelas Siap. baju kalau datang harus pakai baju, nggak boleh pakai celana. Oke, next. Dapat ke souvenir tanda tangan dari Gurunda. Dilanjut Ibu, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku Islam, Bang Juma, Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini ada teman saya baru 1 minggu orang Kristen masuk Islam. Istilahnya dia mau minta bimbingan dulu di sama Bang Juma. Iya. Kenapa itu dong? Ya, mau minta bimbingan dia dulu, mau dituntun dia dulu ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah di Islam itu ada berada di jalan lurus itu tinggal di istilahnya pendalam lagi. Istilahnya biar jadi taat dia, Bang, mau belajar agama itu. Siap. Ini orangnya ada di sampingku, Bang. Oh, ada di samping. Ini ada orang di sampingku, orang Nias. Supaya ada pemantapan orang ya, Bang Nias. ya. Jangan betul. Iya. Bang Siregar, aku mute dulu ya, noise dia Bang. Mungkin bisa cari tempat. Sadli. Ya, Uni. Itu di bawah. Yang Uni cek yang Kristen itu kayak ini Amuk Marugul itu Islam atau Kristen ini nggak tahu itu naikkan apa enggak. Kita nggak tahu mana yang Kristen di bawah. Tolong yang sudah antri di bawah typing saya Kristen gitu biar kita prioritaskan buat naik. Teman-teman yang udah antri tolong. Amuk tadi udah aku naikin Uni, cuman nggak ada suaranya. Jadi turun kembali. Oh. Ya teman-teman di bawah ya, kalau bisa kasih tempat buat saudara kita Kristen untuk belajar di atas sini ya. Kalau memang tidak ada ya enggak apa-apa. Bang Zuma masih mau ngobrol dengan semuanya. Ya, waalaikumsalam. Yang mana yang Bang Siregar, asap rokoknya tolong diinikan dulu Bang, dikondisikan dulu nanti kena bel. Udah dibuang. Ini orangnya, Bang. Orang Nias dia. Aku orang Nias. Dulu Kristen, sekarang udah Muslim. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Mau dibimbing. Iya bang. Ini di perkampungan kan ya? Iya Bang, iya. Tapi udah aku minta tadi permintaan naik, tapi nggak dinaik-naikkan tadi, udah keluar aku tadi. Oh iya. Nama akunnya siapa? Abdul Karim. Abdul Karim. Masya Allah. Mungkin kami boleh tahu latar belakangnya memeluk Islam itu apa Bang? Penyebabnya gitu? Nggak ada Bang, cuma apa itu tiba-tiba dalam hati masuk aja Muslim. Masya Allah. Iya. Keluarga ikut juga? Nggak ada Bang.
Oh iya. Jadi kalau di Islam itu, kalau kita sudah meluk Islam, berarti kita harus belajar pelan-pelan untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kan gitu ya. Pembedanya antara kita dengan orang-orang kafir, kalau orang kafir itu mereka bebas. Mereka nggak ada aturan. Kalaupun mereka punya aturan, itu aturan yang mereka buat sendiri. Sedangkan kalau kita sudah memeluk Islam, artinya kita ingin tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan kita. Apa yang Tuhan perintahkan ke kita, ya kita harus tunduk. Berserah diri kepada perintah-perintah tersebut. Nah, itu baru masuk dalam kategori muslim. Masuk dalam kategori orang yang soleh. Ketika diperintah sholat, sholat. Ketika diperintahkan puasa, puasa. Itu aja yang di masjid, di Islam itu. Jadi Islam artinya ketundukan, berserah diri untuk mendapatkan damai sejahtera. Itu. Jadi ketika kita masuk Islam, artinya kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang siap untuk mengikuti perintah Tuhannya. Baik, sagalas. Seperti itu, Bang. Nah, jadi kalau abangku ini ada di perkampungan, cari masjid, di situ ada kajian-kajian atau di situ ada orang-orang belajar Islam, ikut di sana, Bang, belajar Islam. Pelan-pelan, utamanya belajar sholat, menundukkan hati kita kepada pencipta kita gitu. Karena pembeda antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah sholatnya yang nampak terlihat. Seperti itu, Abang. Saat ini selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda saat ini dukun baru waktunya dekatnya. Alhamdulillah ya. Tapi semakin iya, gimana abangku? Dia itu kan sunatnya kan sunat apa dulu waktu dia wajib sunat lagi? Enggak, nanti habis kalau disunat lagi. Kan sudah sunat. Habis. Waktu agama apa dia? Waktu Kristennya? Iya, enggak masalah. Yang penting sudah sunat. Oh, enggak masalah. Iya. Kalau disunat lagi yang mana dipotong, Bang? Bijinya diambilin sepotong. Sebulan nanti ya. Sawah. Iya. Mungkin nanti kepalanya dipotong, Bang. Mungkin kurasa kepalanya dipotong lagi. Jangan. Masya Allah, Masya Allah. Habis senjata. Nggak bisa perang nanti kalau dipotong kepalanya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Teman kita semakin banyak yang meluk Islam, artinya sudah semakin banyak orang yang peduli dengan keselamatan akhiratnya, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada guru kita di sini, Opung Rambe. Assalamualaikum abangku, Prof. Assalamualaikum, Opung. Waalaikumsalam wabarakatuh, Burunda. Iya, Bang. Bunda Rahma, semuanya. Ya, Opung. Izin saya bicara dengan Pak Siregar dulu ini. Silakan. Saya kalau gitu open cam. Mute. Ya, Pak Siregar, kita berdomisili tinggal di mana, Pak Siregar? Maksudnya ke mana, Pak? Ya, di Sumatera Utara kah, di Aceh kah, atau di Papua? Oh, Sumatera Utara, Rantau Perapat. Oh, kampung saya dong, sekampung kita kawan. Saya Rambe. yang Iya. kota Perapat kan Rambe toh, sampai si Gambal terus sampai ke Dolok-Dolok si Piongot sana. Iya. Di Rantau Perapat di mananya, Bang? Pak. Wah, saya sudah di Bonojolin aja di sana. Kalau besar di perantauan. Baru minggu kemarin pulang dari sana, dari Rantau Perapat. Nah, maksud saya Pak Siregar kan kalau di Rantau Perapat kan banyak di sana masjid-masjid. Terus kemudian kalau ada apa-apa, tolong nanti DM saya biar saya berikan nomor HP saya arahkan Pak Siregar
Kalau ada apa-apa di Rantau Prapat atau di Labura, Labusel dan segala macam sekitarnya sampai ke Padang Bolak, Gunung Tua sana, nah tolong lapor dengan saya. Kesulitan apa saja Pak Siregar itu? DM saya Rambe ya. Allah. Apapun alasannya, apapun kesulitanmu dalam termasuk materi. Nah, kalau kau butuh nanti DM saya, insya Allah. Dan ada kantor kita di kantor saya ada di Rantau Prapat, ada di Kota Pinang, ada di Kota Nopan, sampai ke Gunung Tua sana pun ada kantor saya. Nah, mungkin itu bisa dapat saya bantu Pak Siregarnya. Dan kalau bisa tolong bersilaturahmi kepada mereka nanti anggota-anggota saya di sana perkenalkan diri. Om Rambe pungut iuran dulu aja. Ya, dari orang Om Rambe Ikadin kan bawa Ikadin ke sini toh. Aduh, ini Oten. Ini pengikut Paulus kalau udah kayak gini pasti nafsu syahwatnya tinggi. Iya, cepat mau panas, oi. Santai aja, Ren. Pelan-pelan Pak Sopir. Mau dibawa. Santai, Ren. Santai, Randy. Jangan karena kau sering makan anjing kau menggonggong. Pendiri Ikadin, saya adalah peradin sekarang. Jadi kalau Ikadin itu saya mendirikan tahun 85. Iya, peradin mau bela Juma, gitu. Untuk menebarkan kata-kata permusuhan. Kok training, Bapak? Jangan training lah. Bapak tadi bawa peradin, muji-muji Juma. Juma mengatakan kafir-kafir. Kafir-kafir, pemakan babi, pemakan anjing. Nah, itu kata Suma. Kafir-kafir penghuni neraka, itu kata Suma. Menurut Yesus kafir penghuni neraka. Sebagai tokoh apokal seperti inilah Bapak dengar. Iya, saya orang baca Bible. Berkontribusi. Itu semua ada di Bibelmu. Kamu kemana? Jadi, Juma ini makin naik kupingnya. Makin naik kupingnya, kamu makin turun pelernya. Ini perlu kita sampaikan kepada seluruh. Minum air got dulu, baru kamu semprot. Minum air pipis babi dulu di bawah, baru naik. Iya, yang datang ini tempat orang terhormat, ini bukan tempatmu. Sebentar. Ya, silakan, Bentar, Bang Jema. Kalau Oten itu sopan santun, kami pasti akan menjawab dengan santun juga, lebih daripada santun. Itu ajaran agama Islam demikian. Akan tetapi kalau diperbuat apalagi seperti begini framing, loh, Anda kan kenal saya, udah tahu tentunya sebagai tokoh. Kenapa harus di framing, kawan? Saya naik itu dan saya tidak pilih bulu siapapun, apalagi api ini saya ikut berandil besar di situ, kawan. Jadi tolonglah jangan di framing. Sembali saya katakan tadi, kalau kalian santun, Oten, kami lebih santun. Kalau Bang Juma memang salah dia dalam paparannya, pasti akan saya tegur. Tapi kalau kalian juga dia sudah langsung dibully, aduh, ini kan nggak betul, nggak demikian ajaran agama kami, Bapak. Tolong itu. Itulah Oten opung, suka cari gara-gara. Kalau di itu nangis. Katanya, kami minoritas, jadi kami ditindas. Dasar kuclu. Jadi tolong sekali lagi saya ingatkan, Oten, saudara saya. Ini yang saya belum kenal Anda inisial siapa, tapi Anda pasti kenal dengan saya. Saudara saya itu separoh, 50-50. Yang namanya dipakat itu, seluruhnya mayoritas 99% Kristiani. Tapi kami akur kok tidak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, begitu juga di selatan. Apalagi yang tempatnya Pak Siregar ini, Rantau Prapat sampai ke Sipiongot itu kawasan marga Rambi semua. Kami nggak ada masalah. Bahkan di Sipiongot sendiri pun Pak Siregar tahu itu. Ada Rambi Kristen di situ. Nggak ada masalah, kawan. Nggak ada framing-framing ini dan sebagainya. Kita saling hormat. Kami santun, kami layanin lebih santun. Itu dalam ajaran kami.
Namun bagi imanmu, untuk kamu, iman saya jangan ganggu. Gitu. Tolong itu digarisbawahin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi atensi buat kita bersama. Saya ulang sekali lagi, api adalah bagian daripada nyawa saya. Ingat itu. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Sehat terus Opung. Keren. Dan saya wakafkan nyawa saya untuk api. Wish, Masya Allah. Ya Allah, ada juga orang yang kayak si Lugila itu loh. Tino. Dia mau mengubarkan api justru. Aduh ya Allah. Ya, orang gila itu. Tino. Jadi kembali kepada Kristen Muslim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kepada Pak Siregar, kebenaran saya lahir dari perutnya marga Siregar. Jadi kau raja saya untuk sementara demikian dulu sebelum kita bertutur kata dalam bahasa kampung kita sana. Yang jelas ibu saya Siregar, saya lahir dari perut Boru Regar. Ya. Boru Regar. Boru Regar. Kalau Aritonang, Boru Aritonang. Boru Aritonang. Ya. Berarti Bapak yang Rambe? Bapak yang Rambe. Itu tetesan darah. Iya. Masya Allah. Dan kawan kita yang framing saya itu langsung siap. Inilah namanya Rambe. Kalau ingin mau selengkapnya, ketika aja di Google Ropaun Rambe, muncullah nama saya itu. Saya lah orangnya itu. Di Google aja, nggak usah repot-repot. Betul. Demikian Pak Siregar, mungkin yang lain ingin mau memberikan kata tausiah kepada Pak Siregar ini. Dan yang tadi mengenai sunat, nggak pernah 2 kali sunat Pak Siregar, cuman sekali sunat. Tujuan sunat itu pertama ajaran agama Islam demikian mulai dari Nabi Abraham kalau di Kristiani sudah ada sunat. Tujuan pertama di Katolik itu banyak yang sunat loh. Kenapa? Untuk kesehatan. Dan mohon maaf Bunda Rahma ataupun netizen yang ada di sini. Dan untuk memberikan nikmat kepada pasangannya. Itu tujuan sunat. Dan masih banyak. Betul sekali. Dan kesehatan. Betul sekali. Iya. Dan kesehatan itu sangat baik, bagus sekali. Jadi pada waktu sunatnya Pak Siregar itu sudah baik, itu sudah bagus, nggak perlu 2 kali. Jadi berarti kesehatan dan itu sudah kau nikmatin bagaimana bersihnya badan kita dari semua najis. Karena apapun bagaimanapun yang namanya ada itu kulit yang putih di dalamnya itu tuh najis luar biasa itu. Nah itu makanya Islam itu mengenal kesucian. Kesucian di situ dalam arti seluas-luasnya. Ya, jadi kesucian, kebersihan itu setengah iman kata Gurunda Juma. Ulang sekali lagi, itu setengah iman. Jadi kita bersih. Tadi juga Burunda Juma juga sudah mengatakan, apakah di Islam itu tidak menemukan surga? Alhamdulillah kau menemukan surga. Di dunia ini aja kau menemukan surga. Saya buktikan satu. Lakukan sholatmu, kamu akan menemukan jati dirimu. Itu. Saya ulang sekali lagi, lakukan perintah Allah untuk menunaikan sholat. Syukur-syukur bisa kau tambah rakaatnya menjadi 17. Tambah lagi 19, tambah lagi dan seterusnya. Nanti di situ kamu akan menemukan jati dirimu, di situ kau akan menemukan surga dalam dunia ini. Wah, keren. Sama lagi Pak Siregar, saya merantau hanya pakaian badan di badan aja. Tapi alhamdulillah sekarang saya siapa nggak kenal dengan advokat Ropaun Rambe tadi yang saya katakan. Hanya bermodalkan syahadat kejujuran sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim. Ya, nanti kita ketemu. Insya Allah bulan akhir pertengahan Desember saya pulang ke sana. Kau DM saya, kita bertemu. Mau bertemu di Rantau Perapat, oke. Mau bertemu di Gunung Tua, oke. Demikian Gurunda Zuma. Baik Pupung, abangku. Dilanjut. Masya Allah, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi ada. Bang Handi ada ya Bang Handi. Bang Handi ini kok. Ada Bang Handi. Bang Handi masih ngantuk, dia masih tidur habis kawal
Akhi Putu Dewa. Ya, lanjut. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Stino. Saya dari Cirebon, Bang. Cirebon, Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah. Jawa Barat, Bang. Oh iya, Jawa Barat. Udah pindah sekarang. Dari dulu emang sih Jawa Barat, Bang. Oh gitu ya. Iya, Cirebon, iya. perbatasan Jawa Tengah. Iya, betul. Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ada yang ingin disampaikan? Karena ini aku lihat ada Oten yang udah mau naik ini. Bentar. Saya udah daftar API, Bang. Tapi kok suruh daftar lagi ya, Bang ya? Itu ujian. Ospeknya itu begitu. Oh, oke. Iya, saya udah Nanti daftar. hubungi aja ini, Bang. Hubungi API Jabar. Akun API Jabar itu di DM aja di situ ya. Iya. Ada di aplikasinya. Perasaan di aplikasinya nggak ada API Jabar. Ada di TikTok. API Jabar akunnya. DM aja ke situ. Iya, siap. Akun di TikTok. Oh, oke. Iya, siap. Bang. Nanti di sana diarahkan. Oke, terima kasih ya, Bang. Makasih, Bang Trisno, sehat selalu, Bang. Iya, Bang ya. Iya, Siap. sehat-sehat selalu, Bang. Makasih. Terima kasih, Bang. Makasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku turun ya, Bang. Bentar, Bang Burunda. Burunda Juma. Siap. Sebagai laporan, alhamdulillah mualafah kita yang di Jatim itu udah saya kirim fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Opung, mute. Saya mute di. Darso 45. Selamat sore Darso. Apa kabarmu? Kristen Muslim. Darso. Jadi gimana menjadi Darso? Kristen Muslim Darso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok heran ya, yang naik marah-marah tadi, kalau Banjuma mengatakan orang yang pemakan babi, pemakan guguk itu kafir. Loh kok mereka marah ya, dan dikira nista? Itu memang sudah sewajarnya demikian gitu loh. Kenapa mesti marah sih? Kalau dibilang ini, siapapun pemakan babi, guguk, apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Itu kenyataan loh. Lu bawa ke pengadilan akhirat juga lu kalah, tetap lu kafir gitu loh. Kenapa dia emosi mengatakan Bang Juma menghujat? Apalagi ini orang makan babi ya. Kenapa bisa begitu ya Bang Juma ya? Iya, ini dia pikir umat Islam itu masih tidur. Justru yang tidur itu mereka. Mereka nggak sadar kalau gerakan-gerakan mereka kita sudah tahu. Sekolah-sekolah teologi mereka itu sudah ketahuan. Lembaga Bible mereka udah ketahuan. Misi pemurtadan udah ketahuan. Kristenisasi sudah ketahuan. Pendangkalan akidah sudah ketahuan semua. Dia pikir umat Islam masih tidur. Pada saat kemudian umat Islam sudah bangkit, melakukan kemudian counter, bahkan perlawanan terhadap hujatan mereka, mereka merasa korban, gitu loh. Mereka merasa dia yang tersakiti, yang terzalimi, dia yang teraniaya. Padahal umat Islam itu memang tegas, kebenaran ya harus kebenaran. Kalau dikatakan A ya A,
Sementara mereka melempem, pasang muka manis, tapi membunuh, menghanyutkan. Itu manis-manis tapi menghanyutkan, membunuh karakter, membunuh akidah, membunuh akal sehat. Nah, itu mereka ajarkan kok. Kita diam? Enggak dong. Yang mau diam silakan aja diam. Tapi yang mau menjalankan apa yang diterangkan dalam Al-Quran ya wajib. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Ya kita perangi dengan cara apa? Dengan cara kayak begini. Kita tegakkan. Yang disebut kafir itu oleh Paulus Galatia 2 nomor 14 adalah orang-orang yang tidak bersunat. Jangan tersinggung. Disebut kafir jangan tersinggung karena Paulus pun mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Begitu tante. Kalau di Yesaya orang kafir diapain Bang Juma? Oh, di Yesaya orang kafir jelas. Yesaya 66 orang kafir makan babi, ya mengikuti dewa, makan tikus, balao, pada pararang, ya itu dibakar oleh Tuhan dalam api neraka. Itu dalil. Itu bukan menghujat. Kalian datang tuh mempromosikan barang kalian supaya dibeli. Lah saya yang tahu produk kalian itu saya harus beberkan. Jangan beli. Itu beracun. Itu berbisa. Itu mematikan. Jangan beli. Apa buktinya? Saya paparkan gini. Lah yang mengerti alhamdulillah. Yang mau paham ya alhamdulillah. Kalau Anda kemudian tersinggung dengan itu, jangan jual barangmu. Nikmati sendiri. Bawa ke rumahmu, jangan kupasarkan di mana-mana. Ini enggak, kalian pasarkan kemana-mana. Kalian tempel produk-produk buatan Cina, kalian tempel produk Jepang. Itu yang kalian lakukan hari ini. Maka kami sebagai penegak hukum Islam, ya harus kami tegakkan itu. Bukan kami membiarkan. Oke, kalau Anda tidak senang, Anda tidak suka, barang kalian itu bawa pulang. Jangan jual kemana-mana. Ini sudah tahu pakai mukena, pakai jilbab, ketuk pintunya. Ajarkan, kemudian dipasarkan, kemudian ditawarkan, kemudian ininya. Produk-produknya. Bahkan kami aja yang melakukan milad, didatangi juga tuh. Sales agama. Kalau kalian tidak mau agama kalian itu dibahas, ya jangan kalian pasarkan. Jangan seperti Hindu, agamanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Yahudi, agamanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Budanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Lah kalian mau memasarkan agamanya, mau laku keras agamanya, tapi nggak mau dibahas. Lucu kalian itu. Islam kita sampaikan kemana-mana, tapi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Ada yang kalian tidak ngerti, jawab. Bertanya, kami jawab. Kami tidak pernah marah kalian membahas Islam, nggak pernah. Yang kami marah, kalian menghujat, kalian menista. Kalau kalian hanya sebatas bertanya, ingin tahu, itulah Islam. Karena Islam itu tempatnya belajar. Tidak sama seperti agamamu. Agamamu mau dianut sama orang, tapi agamamu nggak boleh dibahas. Itu apa namanya? Itu kayak mana itu? Kau mau menjual Yesus? Siapa agama Kristen tidak mau dibahas? Ya udah. Buktinya tadi apa? Buktinya tadi apa? Buktinya tadi ada temanmu naik di sini ngamuk. Itu buktinya. Tidak mau dibahas. Nggak ada. Berarti kau buta. Berarti kau pembohong. Kau penipu. Kau penipu berarti. Kau pembohong. Saya sendiri dilaporin kok. Gara-gara membahas jualan kalian. Kalian menjual Yesus. Saya bahas Yesus. Kalian mengatakan Yesus Tuhan. Saya bahas dia bukan Tuhan. Kalian katakan bahwa dia itu adalah satu-satunya Tuhan. Saya jawab, saya bantah berdasarkan Bible. Kalian marah, kalian katakan saya penghujat, kalian laporkan. Anda menjual produk, saya bahas produk kalian. Ini loh, Yesus Tuhan. Datang saya yang belajar Bible. Oh enggak loh, Biblemu mengatakan dia bukan Tuhan. Tersinggung, marah, dibilang saya penista, penghujat. Siapa suruh menjajakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sumbernya? Maka pertanggungjawabkan itu. Kalau ada kalian jual produk
pertanggungjawabkan produkmu ketika ditanya, ini dari mana? Apa legalitasnya? Mana buktinya? Kok bertentangan dengan bukunya? Itu. Jangan Anda marah, siaplah kalian itu untuk menerima gempuran-gempuran dari hasil yang kalian tanam. Kalian mendirikan sekolah STT, isinya menghujat Islam, menghujat Nabi kami, menghujat agama kami, menghujat Tuhan kami. Kalian bikin lembaga penerbitan buku agama kalian. Buku kalian itu membawa-bawa ajaran kami, membawa nama Tuhan kami, membawa Nabi kami, kata Rasul, dan semua yang kalian ambil. Giliran kami bersuara, kalian menangis. Padahal kalian sendiri yang mencoba. Ibarat kalian itu apa? Kalian itu seperti guguk, seperti serigala yang menggonggong di tengah-tengah harimau. Giliran harimau berdiri sedikit dari duduknya, kalian menggonggong kemana-mana. Oh, melapor sama buaya, melapor sama serigala yang lain. Padahal kami nyenyak tidur, kalian menggonggong dari tadi. Tiba-tiba saja tetangga kami murtad. Tiba-tiba saja di depan kami, di tengah-tengah kami berdiri gereja. Kalianlah selama ini yang menggonggong terus. Umat-umat Islam yang awam takut. Dikasih Indomie, murtad, jadi pengikut. Sekarang nggak bisa lagi. Harimaunya sudah bangkit. Kalian nggak bisa lagi mengganggu. Harimau sudah pada terbangun semua. Harimau Sumatera, harimau Kalimantan, harimau Sulawesi, harimau Jawa, harimau Papua, semua sudah bangkit, semua sudah bangun. Kalian merasa terganggu. Kalau dulu kalian enak menggonggong, tak ada yang menghalang. Sekarang harimaunya sudah pada bangun. Di Aceh harimaunya sudah bangkit. Gak bisa lagi kalian itu. Gerakan kalian itu sudah kecil. Misionaris sudah kejebak langkahnya sendiri. Paham? Lembaga Bebel udah ketahuan misinya. STT udah ketahuan busuknya. Gak bisa lagi kalian bersuara kan? Jadi jangan giliran kami angkat suara, kalian membela Suma, membela. Tak ada. Kami semua hanya amar ma'ruf. Kalian yang menjual. Sebelum kami membeli, kami tanya dulu produknya. Menurut akalmu Tuhan itu bisa mati enggak? Enggak. Tuhan yang kau sembah pernah mati enggak? Pernah. Kan lawa-lawa. Dulu jualanmu yang kayak gitu-gitu, bagi orang awam, oh laku keras. Mereka butuh makan. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Harimau Islam sudah bangun dari tidur panjangnya. Hati-hati kalian lari langkah 1000 ajanya. Jadi jangan kalian merasa tersakiti. Kalian dari sejak dulu. Sejak pertama kali Bible masuk ke Indonesia, bahkan pembawanya pun melakukan penekanan, penindasan, dan seterusnya. Jangan sekarang giliran umat Islam bangkit menyuarakan kebenaran, kalian merasa paling sakit. Menghujat, menistakan, lapor di mana-mana. Cek per cek ternyata yang melaporkan juga ini ada aktivis gereja. Gimana orang ini? Berarti kamu melaporkan saya mengatasnamakan agamamu, bukan berasaskan toleransi. Tapi karena kamu berbeda keyakinan dengan saya dan di pihakmu selalu kalah dalam bertarung argumentasi, kau melapor. Kau katakan kau masuk dalam kelompok aktivis gereja, pemuda gereja, mengatasnamakan kau itu kuasa hukum, padahal ternyata itu hanya simbol. Kamu sakit hati karena pendebatmu selalu kalah, selalu babak belur. Akhirnya apa? Judulnya apa? Kau ingin kemudian memenjarakan saya. Oh, penista, intoleran, ingin memecah belah, dan seterusnya. Nenekmu kiper. Makanya kau jangan terlalu panjang tidur. Bangun, lihat situasi. Perhatikan itu situasi. Siapa yang pemeluk agamanya ke lorong-lorong, mengajarkan agamanya kepada orang Islam? Siapa? Siapa yang kitabnya menuliskan istilah-istilah nama Tuhan agama saudaranya sendiri? Siapa?
Siapa yang mendirikan lembaga pendidikan yang menghujat agama saudara sendiri? Siapa? Siapa yang berdebat kemudian baca Quran pun tidak bisa tapi mampu menghujat menistakan agama Islam? Itu siapa? Lihat itu, lihat. Jangan kau cuman bisa mendengar isu saja, paman. Tengok kenyataan, tengok fakta yang ada. Naik bisa cuma menghujat, seakan-akan paling tersakiti. Wah, parah kalian itu. Tengok sejarah lah, tengok sejarah. Sejarah panjang yang ada di Nusantara ini kau tengok. Kau lihat itu, kau pelajari lah itu. Betul. Jadi tambah nih ya Bang Juma ya. Mereka sebenarnya ini Gesok Idaing. Ya. Adalah orang yang tidak mengerti apa yang dia lakukan, terbawa arus saja. Termasuk orang, kalau saya menurut orang kayak tadi ini orang OON juga, karena dia nggak ngerti di dalamnya apa, dia nggak pernah membaca Bible-nya, dia nggak pernah membaca situasi baik di dunia nyata maupun di media sosial apa yang terjadi. Kemudian Banyuma mengeluarkan kata kafir, tersinggung gitu loh. Nah, Anda ini kurang sebenarnya ini, kurang mandi pagi dan kurang naik pohon gitu loh, ya belajar manjat pohon lah gitu ya. Kenapa kalian itu yang akrobat, baik secara personal, secara kelompok maupun secara kelembagaan. Kalian itu yang akrobat. Tapi anehnya Anda yang akrobat, Anda yang bermanuver, tapi Anda mengatakan kami kok korban ya. Kok bisa begitu ya Banyuma ya? Dia yang akrobat, dia yang berbuat, datanya jelas, tapi datang-datang kami kan hanya korban. Bisa begitu ya? Coba. Bible yang datang dibawa oleh Belanda akrobat. Apa itu? Dirubah sampulnya. Harus Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Karena mayoritas di Indonesia itu Muslim. Kalau kita samakan dari kantor pusatnya yang dibawa oleh Belanda tetap Bible, rapatlah mereka. Laku apa enggak ya? Oh, kagak laku. Kita harus akrobat. Kalaupun isinya di dalam itu adalah berbau Yunani, tapi kita harus kemas, harus berbau Islam dikit, karena sasaran kita umat Islam. Bagaimana peserta rapat? Setuju. Tepuk tanganlah mereka. Ganti itu sampul dari Bible menjadi Alkitab. Sekarang apa? Mereka memakainya tanpa sadar itu salah sampul. Masuk ke Yohanes 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Kata mereka, kalau terjemahan jujur gini, laku nggak? Nongol yang satu, sulit Pak, itu terlalu baru berbau Yunani Pak. Datang yang satu, benar juga Pak. Datang lagi yang satu, bagaimana kalau kita pakai istilah Islam, kita pakai sembahannya umat Islam, tapi itu bukan nama, tapi sebutan. Setuju? Setuju. Jadi sengaja mereka udah pinter sebenarnya mereka ini, tapi ada unsur-unsur tepu-tepu di dalamnya. Jadi penipu berjamaah begitu. Nah, yang menjadi persoalan, pemakainya ini tidak mau belajar, asik dan happy tertipu oleh orang-orang yang tujuannya memang mencari keuntungan sesaat. Nah, inilah kita hadapi tiap hari, buah-buahnya lagi di dalamnya. Sesama Kristen aja udah mengkritik bahwa ada lebih 6.000 kesalahan terjemahan di dalam. Bayangkan. Ya, untuk itu sekarang ayolah, kalau kalian itu himbauan Banyuma, kami semua di sini, mari kita diskusi dengan baik. Bawalah materimu itu sebagaimana ciri khasnya. Ya, apa yang kau jual, itulah yang kau jual, jangan dibumbu-bumbuhi lagi. Nggak enak lo tepu-tepu. Lo jual duren, oke, tapi isinya itu
Jangan melon. Duren ya duren. Nah inilah kau membohongi publik. Oh enggak. Ini duren. Kata yang makan. Ini melon. Duren. Nah kalau dari kecil udah disuguhkan duren itu adalah melon. Sampai sekolah STT juga tetap aja. Melon itu adalah duren. Karena udah terdoktrin. Nah ini sering kita hadapi tiap hari. Tapi alhamdulillah. Setelah beberapa orang akalnya berfungsi, udah bisa membedakan durian dan melon, alhamdulillah kembali ke Islam. Jadi orang yang kembali ke Islam adalah orang yang berfungsi akalnya secara baik. Terima kasih, saya kembalikan.